Setelah kita tahu cara berhitung determinan, bilangan bernama determinan dari satu matriks ini bisa kita gunakan untuk apa sih? Oke. Nah, itu pertanyaan berikutnya. Kita akan berkenalan dengan istilah baru lagi. Namanya Cramer's Rule atau aturan Cramer. Apa ini aturan Cramer, adik-adik? Aturan Cramer ini adalah formula yang dia dinyatakan dalam determinan-determinan untuk mencari solusi dari suatu sistem persamaan linear. Oke? Tapi hanya kalau tepat ada satu solusi saja. Contoh, adik-adik misalkan punya persamaan seperti ini. A1X tambah B1Y sama dengan C1. Oke? Kemudian persamaan kedua, A2X tambah B2Y sama dengan C2. Ada sistem persamaan linear seperti ini. Misi kita adalah mencari berapa nilai X, berapa nilai Y yang memenuhi sistem persamaan linear ini. Nah, maka paling gampang kita eliminasi dulu salah satu variabel, ya kan? Misalkan kita eliminasi X. Kalau kita mau eliminasi X, apa yang kita lakukan, adik-adik? Kita coba lihat prosedurnya satu-satu. Eliminasi X, maka kita kalikan baris pertama dengan A2, A2A1X plus A2B1Y sama dengan A2C1. Kemudian baris kedua kita kali A1, A1A2X plus A1B2Y sama dengan A1C2. Kemudian kita kurangkan. Maka kita peroleh A2B1 min A1B2 dikali Y sama dengan A2C1 kurangi A1C2. Maka adik-adik peroleh Y kalau begitu sama dengan A2C1 min A1C2 dibagi A2B1 min A1B2. Atau adik-adik bisa tulis seperti ini. Y sama dengan A1C2 min A2C1 dibagi A1B2 min A2B1. Nah, kemudian kita lakukan prosedur kedua, eliminasi Y. Sebenarnya setelah adik-adik dapat Y, langsung substitusi ke salah satu persamaan untuk memperoleh X. Tapi kita coba lihat kalau yang kita eliminasi adalah Y. Maka persamaan pertama adik-adik kali dengan B2, persamaan kedua adik-adik kali dengan B1, kemudian kurangkan. Oke? Maka kita peroleh B2A1X plus B2B1Y sama dengan B2C1. Kemudian persamaan kedua menjadi B1A2X ditambah B1B2Y sama dengan B1C2. Kemudian kurangkan. Maka adik-adik peroleh B2A1 kurangi B1A2 dikali X sama dengan B2C1 kurangi B1C2. Maka kita bisa tuliskan kalau begitu X sama dengan B2C1 min B1C2 dibagi B2A1 min B1A2. Nah, sekarang adik-adik lihat ekspresi untuk Y maupun X. Yang X ini saya bisa tuliskan dia dalam bentuk pembagian dua determinan matriks. Yang pembilang itu saya bisa tulis sebagai C1B1, C2B2. Kemudian penyebutnya saya bisa tulis sebagai A1B1, A2B2. Bagaimana dengan yang Y, adik-adik? A1 ada di sini, C2 ada di sini kan ya? A2-nya di sini, C1-nya di sini. Jadi A1 dan A2 itu dalam satu kolom. Penyebut kita bisa tuliskan sebagai determinan dari A1B1, A2B2. Tapi dengan syarat A1B2 min A2B1 tidak boleh sama dengan 0. Kemudian
B2A1 kurangi B1A2 atau penyebutnya X sekarang juga tidak boleh sama dengan 0. Oke? Nah, coba adik-adik generalisir ini secara umum. Kalau saya punya sistem persamaan yang ukurannya besar, jumlah variabelnya banyak, misalkan A11X1 plus A12X2 plus A13X3 plus dan seterusnya sampai A1N XN sama dengan B1. Kemudian persamaan kedua A21X1 plus A22X2 plus A23X3 dan seterusnya sampai A2N XN sama dengan B2. Kita tambah 2 baris lagi. Ada N buah variabel dan ada N buah persamaan. Saya bisa tulis solusi dari X1 sama dengan apa? Lihat, kalau persamaannya cuma 2 dan variabelnya cuma 2, maka adik-adik perhatikan persamaan kita. Saya copy ulang persamaannya, yang ini. Copy, kemudian saya taruh di sebelah sini, supaya adik-adik bisa lihat. Nah, persamaan yang ini, itu kan saya bisa tuliskan seperti ini. A1B1, A2B2, dikali XY, sama dengan C1C2. Betul nggak? Kemudian adik-adik lihat, solusi untuk X, itu kita bisa peroleh dengan menghitung determinan dari matriks koefisien, tapi kolom pertamanya diganti dengan C1C2. Yang penyebut itu langsung bisa kita ketahui bahwa dia adalah determinan dari matriks koefisien. Y juga sama. Penyebutnya itu langsung determinan dari matriks koefisien. Nah, bagaimana dengan pembilangnya X? Lihat yang X dengan lihat yang Y. Apa yang berbeda dengan di penyebut? Kalau yang X, kolom pertama, adik-adik ganti dengan C1C2. Kalau Y, kolom keduanya, adik-adik ganti dengan C1C2. Nah, sehingga adik-adik bisa tulis yang atas itu B1, B2, tapi semua elemen yang berkaitan dengan X kita ganti dengan C1 dan C2. Begitupun yang Y. Kalau kita mau cari yang Y, maka elemen-elemen yang berkaitan dengan Y kita ganti dengan C1 dan C2. Oke? Determinan di pembilang ini itu disebut sebagai determinan Cramer. Oke? Kalau kita sebut matriks koefisien kita sebagai matriks M, M sama dengan A1B1, A2B2, maka untuk variabel pertama, variabel X, oke, Cramer determinannya kita sebut sebagai M1. Dan M1 ini diperoleh dengan cara mengganti kolom pertama dari determinan matriks koefisien dengan C1, C2. Jadi M1 sama dengan C1, C2, B1, B2. Kolom pertama yang kita ganti. Kalau kita mau menghitung variabel ke-1. Bagaimana dengan variabel kedua atau variabel Y? Maka M2, Cramer matrix untuk variabel kedua, itu adalah A1, A2, C1, C2. Nah, gunakan pola ini untuk menentukan di sistem persamaan yang terdiri dari N buah variabel dan N buah persamaan ini, X1-nya apa kira-kira? Terus saya tulis dulu kayak begini kali ya. Matriks koefisien kita, elemennya apa saja? A11, A12, A13, dan seterusnya hingga A1N, A21, A22, A23, hingga A2N, A31, A32, A33, hingga A3N, sampai AN1, AN2, AN3, ANN. Oke, nah ini matriks koefisien kita. Nah, adik-adik lihat,
Kalau begitu, untuk mencari X1, apa bagi apa kira-kira? Determinan dari apa? M1. M1 itu apa? Kalau adik-adik tulis dalam bentuk matriks. Lihat, yang kita ganti dengan koefisien di ruas kanan adalah kolom yang nomor berapa? Kolom pertama, betul. Jadi kolom pertama kita ganti dengan B1, B2, dan seterusnya hingga Bn. Oke. Kemudian kolom berikut A12, A22, dan seterusnya hingga AN2. Oke. Ini sampai A1N, A2N, ANN. Penyebutnya, ya penyebutnya adalah determinan dari matriks koefisien. Ya kan? A11, A12, A1N, A21, A22, A2N, AN1, AN2, ANN. Bisa dipahami, adik-adik? Sehingga saya bisa tulis ini sebagai Cramer determinan untuk matriks koefisien, tapi kolom ke-1 kita tukar dengan B1 sampai Bn. Oke? Dibagi dengan determinan dari matriks koefisien. Sehingga secara umum saya bisa tulis untuk variabel ke I, kan ada N buah variabel. Untuk variabel ke I saya bisa tuliskan determinan dari M ke I dibagi determinan dari M. M ke I maksudnya adalah adik-adik ganti kolom ke I dengan B1 sampai Bn. Oke? Nah, determinan dari MI ini dikenal sebagai Cramer determinan. Jadi kalau adik-adik tulis sistem persamaan kita sebagai persamaan matriks, adik-adik bisa ganti dia menjadi M, matriks koefisien, dikali dengan kolom X1, X2, sampai Xn, ya kan? Sama dengan B1, B2, sampai Bn. Oke? Atau secara singkat saya bisa tulis ini sebagai M dikali vektor X sama dengan vektor B. Vektor itu maksudnya matriks kolom. Oke? Sehingga adik-adik bisa bilang MI itu adalah M yang kolom ke I-nya, kolom ke I diganti dengan matriks kolom B. Nah, proof untuk Cramer's Rule, bukti formal matematisnya nanti saya taruh di catatan, adik-adik coba baca sendiri, nggak terlalu susah untuk membuktikan bagaimana mengatakan Cramer's Rule ini valid. Nanti proofnya adik-adik boleh baca di catatan kuliah, nanti saya coba upload weekend ini. Oke? Sampai sini ada pertanyaan dulu, adik-adik? Nah, jadi itu setelah adik-adik bisa hitung determinan, adik-adik bisa manfaatkan determinan di Cramer's Rule untuk mencari solusi dari suatu sistem persamaan. Nah, sekarang pertanyaannya kayak begini. Pak, kalau saya punya N buah persamaan dan N buah variabel yang tidak diketahui, dan likely dalam kehidupan nyata adik-adik akan ketemu masalah seperti itu, misalkan kalau adik-adik berurusan dengan big data, atau dengan komputasi, atau dengan theoretical physics, adik-adik akan berurusan dengan matriks-matriks yang ukurannya besar. Apakah saya harus lakukan itu satu-satu pakai tangan dengan Cramer's Rule, kemudian reduksi baris, segala macam, tergantung informasi apa yang harus dicari? Jawaban saya tidak harus. Kalau adik-adik mau pakai tangan juga boleh. Tapi adik-adik bisa program prosedur ini, prosedur yang kita lakukan dari tadi, adik-adik bisa program ke komputer dengan menggunakan bahasa pemrograman. Nanti di akhir kuliah saya bisa demonstrasikan ke adik-adik, kalau ada waktu, bagaimana memprogram prosedur-prosedur ini di komputer. Sehingga adik-adik nggak perlu melakukan ini dengan tangan. Oke? Jadi biar komputer yang melakukan prosedur melelahkan ini secara otomatis. Oke?